Halo guys, balik lagi di channel Kasim Surgawi. Kali ini saya akan membahas alur solo leveling Arc Jeju Island. Dan ini melanjutkan dari yang sebelumnya. Oke, langsung aja gasken. Hari raid di Pulau Jeju pun tiba. Beberapa pasukan dari wilayah perairan Cina, Taiwan, dan sekitar pantai Pulau Jeju dikerahkan. Kapal-kapal militer berkumpul di pantai utara Pulau Jeju untuk mempertahankan wilayah sementara para hunter peringkat S menjalankan raid di dalam pulau. Di salah satu kapal, Park Jong-soo terlihat menyemangati anggota guildnya yang ikut bersamanya, termasuk asistennya, Yeon Tae. Sebelum menaiki helikopter, Ma Dong-wook, Guild Master Guild Fame, berpamitan dengan bawahan terpercayanya, lalu segera berangkat. Sementara itu, Guild Master Guild Reaper, Lim Taekyu, mempermasalahkan keputusan membiarkan Lee Min-sung ikut dalam raid dan berada di barisan kapal terdepan. Menurutnya, Lee Min-sung adalah aset berharga bagi guildnya. Namun, Lee Min-sung sendiri tampak tidak peduli, masih larut dalam sindrom kepopulerannya dan hanya mementingkan ketenarannya. Dari Guild Hunters, terlihat Party Sun Ki-hun, yang sebelumnya hampir dibantai oleh Tusk, serta Guild White Tiger yang terdiri dari beberapa hunter peringkat B, C, dan D. Namun, bukan hanya anggota guild yang ikut serta dalam pertahanan. Hunter yang sudah pensiun dan mereka yang gagal dalam kebangkitan ulang pun turut bergabung. Jika dijumlahkan, total hunter yang berkumpul mencapai ribuan orang. Mereka semua bertekad untuk melindungi Korea dari segala ancaman. Tugas utama mereka adalah menghabisi semut yang mencoba melarikan diri dari pulau. Itulah tanggung jawab yang harus mereka emban. Para hunter peringkat S dari Korea yang bertugas menyerang sarang semut berangkat dengan sebuah helikopter. Di dalam helikopter itu, terdapat seorang kameramen dari divisi pusat pemberitaan hunter resmi. Kameramen tersebut memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa raid ini akan disiarkan secara langsung di televisi. Di satu sisi, Baek Yeon-ho merasa heran mengapa ketua Go Gun-hye mengizinkan seorang kameramen ikut ke tempat yang begitu berbahaya. Ia benar-benar bingung dengan jalan pikiran ketua Go Gun-hye. Berbeda dengan Baek Yeon-ho, Ma Dong-wook justru tampak sumringah. Ia mencoba menenangkan hati kameramen tersebut dengan berkata bahwa para hunter peringkat S pasti akan melindunginya. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa jika situasi menjadi tidak menguntungkan, kameramen itu harus bisa menjaga dirinya sendiri. Tangan kameramen itu terus gemetar. Ia sadar bahwa pekerjaannya kali ini sangat berbahaya, tapi tak punya pilihan lain. Ia membutuhkan uang. Meskipun tampak lemah, ternyata kameramen tersebut adalah seorang hunter peringkat A. Namun, meski memiliki lisensi hunter yang mumpuni, ia selalu menghindari ikut serta dalam raid secara langsung karena terlalu takut bertarung melawan monster. Ma Dong-wook kembali meyakinkan kameramen bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Baek Yeon-ho pun mendukung perkataan tersebut, menegaskan bahwa ia akan melindungi kameramen apapun yang terjadi. Namun, yang benar-benar mengejutkan Yeon-ho adalah kehadiran sahabatnya yang sudah pensiun tetapi tetap ikut dalam raid ini, Min Byung-gu. Dengan senyum mengejek, Min Byung-gu berkata, "Kalau raid ini dilakukan tanpa aku, kau pasti yang akan mati duluan, Yeon-ho. Kau selalu bertindak tanpa berpikir dulu." Candaannya sejenak mengusir ketegangan di dalam helikopter. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi lebih hangat, diselingi tawa kecil di antara mereka. Namun, di balik senyumnya, Min Byung-gu diam-diam berjuang melawan rasa takutnya. Dalam raid kali ini, ia bertekad untuk tidak membiarkan satupun rekannya mati. Sementara itu, Cha Hae mencoba menanyakan keberadaan Sung Jin-woo kepada Baek Yeon-ho. Tetapi sebelum ia mendapat jawaban, Ma Dong-wook segera mengumumkan bahwa mereka akan segera sampai, dan semuanya akan segera dimulai. Sebelum helikopter hunter Korea tiba di Pulau Jeju, para hunter Jepang sudah lebih dulu mendarat dan berpencar ke 4 titik. Goto Ryuji, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, dan Ipei Izawa saling berkoordinasi untuk menciptakan ledakan aura secara serentak di lokasi yang berbeda. Tujuan mereka jelas, memancing para semut keluar dari sarang. Dengan komando dari Goto, 4 ledakan aura dari 10 hunter peringkat S tercipta secara bersamaan. Dalam sekejap, gerombolan semut mulai berhamburan keluar, menyerbu ke arah sumber ledakan. Namun,
Beberapa semut justru mengalihkan perhatian dan menyerang helikopter Hunter Korea. "Serahkan mereka padaku," ucap Choi Jong-in dengan percaya diri. Ia segera melepaskan serangan Flame Spear ke arah semut yang melaju menuju helikopter. Sayangnya, hanya satu semut yang berhasil terbunuh. Melihat hal itu, Choi Jong-in segera memberi peringatan, "Pegangan erat-erat, serangan selanjutnya akan mengguncang helikopter." Lalu, ia melepaskan serangan api berukuran besar. Dua semut yang tersisa pun akhirnya benar-benar musnah. Choi Jong-in berniat terjun lebih dulu untuk membersihkan jalan. Namun, di sisi lain, Ma Dong-wook merasa khawatir dengan tindakan gegabahnya. Cha Hein mencoba menenangkan, "Sihir Master Choi akan semakin kuat jika musuhnya banyak. Percayalah padanya. Semuanya akan baik-baik saja." Begitu mendarat di Pulau Jeju, Choi Jong-in sudah ditunggu oleh gerombolan semut. Tanpa ragu, ia langsung melepaskan serangan api dahsyat, membakar semua semut hingga menjadi abu. Setelah memastikan area aman, ia memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk turun. Namun, sebelum mereka bergerak, ekspresi Ma Dong-wook tiba-tiba menjadi serius. Ia mengingatkan, Hunter Jepang hanya mengalihkan perhatian semut. "Kita diperkirakan hanya punya waktu 1 jam. Jika dalam waktu itu kita belum membunuh ratu semut dan keluar dari sarang, nyawa kita semua jadi taruhannya." Tanpa membuang waktu, mereka pun turun bersama-sama, bersiap menghadapi pertempuran yang menentukan. Di antara puluhan kapal yang berjaga, terdapat satu kapal induk Jepang. Di dalamnya, Reiji, wakil Guild Drawsword, memberi aba-aba untuk memulai serangan. Mereka meluncurkan sinyal listrik pengganggu, dan seketika itu juga, sebuah satelit memancarkan gelombang khusus ke Pulau Jeju. Gelombang ini dirancang untuk mencegah para semut menerima sinyal permintaan bantuan dari ratu mereka. Di tempat lain di Pulau Jeju, Kanae dengan mudah menghabisi beberapa semut. Sementara itu, Atsushi hanya bisa diam ketakutan karena merasa jijik. Akari dan Tatsumi juga tidak mengalami kesulitan melawan semut-semut tersebut. Berbeda dari yang lain, Ken tampak terlalu bersemangat hingga lupa diri, membuat Tatsumi menyebut tingkahnya seperti bocah yang kesenangan. Sementara itu, Ipei dan Kei membekukan para semut dengan mudah, menunjukkan keunggulan mereka dalam pertempuran. Panel berpindah kembali ke dalam sarang semut, yang ternyata terletak di atas gunung. Choi Jong-in, bersama rekan-rekannya, telah memasuki sarang. Di dalamnya, terdapat banyak sekali lubang, dan mustahil untuk memeriksa satu persatu karena waktu mereka yang terbatas. Untuk menemukan lokasi Ratu Semut, Choi Jong-in mengambil inisiatif. Sebelum itu, ia menciptakan jaring api di atas area tersebut agar semut di bawah rang B tidak bisa masuk melewatinya. Setelahnya, Choi Jong-in mulai melancarkan aksinya. Ia melepaskan bola-bola api ke berbagai penjuru, membiarkannya memasuki setiap lubang yang ada. Tujuan serangan ini adalah untuk mengukur kedalaman gua. Semakin dalam goa, semakin kecil kemungkinan ledakan api keluar dari lubang tersebut. Dari puluhan lubang, hanya satu yang tidak menunjukkan tanda-tanda ledakan keluar. Dengan kata lain, lubang itulah yang paling dalam, tempat di mana telur-telur semut dan ratu mereka berada. Melihat kecerdikan dan ketepatan perhitungan Choi Jong-in, Baek Yeon-ho bergumam, "Seperti yang kuduga, Choi Jong-in memang bisa diandalkan dalam tim." Tanpa membuang waktu, Choi Jong-in berkata, "Ayo, kita masuk." Panel pun berpindah, menampilkan Hunter Sung Jinwoo yang tengah menjalani rutinitas hariannya, menyelesaikan quest harian. Di tengah latihan, Jinwoo merasa ada sesuatu yang aneh. Taman kota yang biasanya ramai kini tampak sepi. Ia bertanya-tanya kemana perginya semua orang. Apa semua orang sedang menonton siaran langsung raid di Pulau Jeju? Pikirnya. Namun, ia tidak terlalu memikirkan hal itu. "Aku tak perlu ikut menonton raid itu. Meski tanpaku, mereka pasti bisa menyelesaikannya," gumamnya sambil melanjutkan latihannya. Di satu sisi, sang kameramen mulai merasa khawatir. Ia bergumam pelan, "Tempat ini sungguh gelap. Apa kamera ini bisa merekam dengan baik?" Namun, tak ada waktu untuk ragu. Mereka berenam terus melangkah semakin dalam ke dalam sarang semut. Tak lama setelah itu,
Mereka sampai di tempat di mana telur-telur semut berlimpah, memenuhi setiap sudut ruangan dengan jumlah yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Choi Jong-in berniat membakar semuanya sekaligus, tetapi Cha-hein segera menghentikannya. "Master Choi, jangan gegabah," ujar Cha-hein dengan nada serius. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Kekhawatirannya langsung tertuju pada satu telur paling besar yang telah menetas. Saat mengetahui hal itu, Min Byung-gu mulai panik, tetapi Baek Yeon-ho mencoba menenangkannya. "Kita hanya perlu fokus menghabisi ratu. Jangan hiraukan hal selain itu," katanya dengan suara mantap. Meskipun berusaha terlihat tenang, dalam hatinya, Baek Yeon-ho juga merasakan kekhawatiran yang sama. Semua orang kini hanya bisa berdiri terpaku, membayangkan bahaya besar yang mungkin sudah menunggu mereka di dalam kegelapan sarang ini. Sementara itu, Ken Tanaka sudah mencapai batasnya. Ia pun menghampiri Akari Shimizu dan meminta agar segera menyembuhkannya. Ken menuturkan bahwa ia berhasil mengalahkan 30 semut. Tetapi akibat kebrutalannya, pinggul dan bahunya berakhir cedera. Namun, Akari enggan menyembuhkan Ken secara cuma-cuma. Ia menegaskan bahwa harus ada bayarannya. Sebelum Akari sempat menyebutkan apa yang ia inginkan, di saat yang sama segerombolan semut datang menyerang. Sambil tersenyum, Ken berkata, "Sudah cukup bermain-main. Semut-semutnya sudah datang. Cepatlah, Akari, apalagi yang kau tunggu?" Ucapan Ken tiba-tiba terhenti. Ia terkejut melihat kepala Akari telah menghilang. Baik Ken maupun Tatsumi tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Menyadari adanya bahaya, Ken bersiap siaga. Setelah menemukan pelaku yang telah menghabisi Akari, ia tak mampu menyembunyikan amarahnya. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang musuhnya tanpa menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Akibatnya, nasib tragis pun menimpa Ken. Dalam sekejap, kepalanya ikut terpenggal. Di sisi lain, Tatsumi yang melihat kejadian itu tak mampu berpikir jernih. Dipenuhi kemarahan, ia mengayunkan pedangnya dan melepaskan tebasan. Namun, dalam sekejap mata, kepalanya pun ikut terpenggal oleh lawannya. Mereka bertiga tewas dengan cara yang mengenaskan. Kembali lagi ke dalam Dungeon, di hadapan Ma Dongwook kini telah berdiri satu semut penjaga. Tanpa ragu, semut itu langsung menyerang. Namun Dongwook berhasil menahannya dengan perisainya. Tanpa menunggu perintah, Cha-hein langsung bergerak dan menancapkan pedangnya ke tubuh semut tersebut. Tak berhenti di situ, ia menekan pedangnya lebih dalam hingga tubuh semut penjaga itu terbelah menjadi dua. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul semut penjaga lainnya. Namun, dalam sekejap, Cha-hein kembali menebasnya. Meskipun tampak mudah, bagi Cha-hein, tubuh semut-semut ini sangatlah keras, sehingga setiap tebasan membutuhkan kekuatan ekstra. Di sisi lain, kegelisahan Min Byung-gu mulai pudar. Ia pun ikut bergerak, memastikan para semut yang sudah sekarat benar-benar mati. Untuk menyemangati rekan-rekannya, Min Byung-gu mengaktifkan sihirnya dan memberikan buff kepada semua orang di sana. Seketika, para hunter merasakan kekuatan mereka meningkat drastis. Sementara rasa lelah yang sebelumnya membebani tubuh mereka pun lenyap. Dengan penuh keyakinan, Min Byung-gu meyakinkan rekan-rekannya bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Ia juga menegaskan bahwa kekuatan tempurnya setara dengan hunter rang A. Menanggapi semangat sahabatnya, Baek Yeon-ho hanya bisa menggeleng dan berkata, "Apa kau bercanda? Kami tidak akan membiarkan seorang Healer bertarung di garis depan. Buff ini sudah lebih dari cukup. Tugasmu hanya satu, membantu kami dari belakang saja." Kembali di luar dari sarang, Goto memerintahkan Ipei dan Kei untuk memeriksa keadaan Ken Tanaka dan yang lainnya. Sesampainya di lokasi, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Banyak mayat semut berserakan, kacamata milik Tatsumi tergeletak di tanah, dan yang paling mengejutkan, tubuh rekan-rekan mereka ditemukan tanpa kepala. Ipei langsung panik dan ketakutan, sementara Kei tiba-tiba merasa mual hingga muntah. Dalam hatinya, Kei bergumam, "Apa-apaan bau menyengat ini? Aroma busuk ini. Aku tak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya." Belum sempat mereka berpikir jernih, tiba-tiba muncul aura mencekam yang begitu berat.
Tanpa ragu, Kei segera mengeluarkan sihir esnya, menciptakan tumpukan es dalam skala besar sebagai perlindungan. Namun, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, monster yang mereka hadapi tetap berhasil menghancurkan pertahanan es itu dengan mudah. Dalam sekejap, Ipei dan Kei pun kehilangan nyawa mereka. Kembali ke dalam sarang, para hunter Korea telah berhasil membasmi banyak semut. Namun, mereka tak bisa memungkiri kegelisahan yang mulai menyelimuti hati masing-masing. Waktu terus berjalan. Sudah sekitar 30 menit mereka berada di dalam, tetapi ratu semut masih belum ditemukan, apalagi dibasmi. Tak lama kemudian, Cha Hein mencium aroma khas yang mengarah pada lokasi ratu semut. "Ratu semut ada di ujung jalan ini," ujarnya. Mendengar itu, Baek Yeon-ho segera bergerak untuk memastikan. Setelah kembali, ia mengonfirmasi, ratu semut dijaga oleh 8 prajuritnya. Sebelum pertempuran dimulai, Ma Dongwook menatap Cha Hein dan berkata, "Hunter Cha, aku akan menahan ratu semutnya. Bisakah kau mengatasi semut penjaga terlebih dahulu?" Dengan penuh keyakinan, Cha Hein mengangguk dan menjawab, "Serahkan saja padaku." Mengawali penyerangan kali ini, Choi Jong-in tak ingin menyia-nyiakan mana yang tersisa. Ia membakar semua semut tanpa ragu, melepaskan seluruh kekuatannya tanpa mempedulikan konsumsi mana. Baginya, tidak ada gunanya berhemat dalam situasi seperti ini, ia harus mengeluarkan segalanya. Di tengah aksinya, seekor semut berusaha menyerang titik buta Choi Jong-in. Beruntung, Lim Taegyu yang menyadari ancaman itu segera bertindak. Dengan panahnya, ia melesatkan serangan tepat waktu, menyelamatkan Choi Jong-in dari serangan mendadak. Tak mau kalah, Baek Yeon-ho pun ikut menggila. Ia bertransformasi sepenuhnya ke dalam wujud beast-nya dan dengan brutal menghancurkan kepala para semut satu persatu. Serangga-serangga itu tak memiliki kesempatan untuk melawan. Melihat keganasan Baek Yeon-ho dalam bentuk transformasinya yang penuh, Cha Hein tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia terpukau dengan kekuatan luar biasa yang diperlihatkan oleh rekan setimnya. Hunter Cha kemudian menancapkan pedangnya ke tanah dan mengaktifkan jurus Provoking Quake. Getaran hebat menyebar ke seluruh area, menghambat pergerakan musuh dalam radius serangannya. Sementara itu, Ma Dongwook maju sendiri, menghadapi Ratu Semut secara langsung. Tujuannya jelas, mengalihkan perhatian sang ratu agar tidak mengganggu rekan-rekannya yang tengah membasmi para semut penjaga. Dengan tubuh kekarnya, ia berdiri gagah, penuh keberanian, siap berhadapan dengan monster mengerikan itu. Di sisi lain, kameramen menerima pesan dari markas siaran, jumlah penonton telah naik hingga 80%. Atas perintah dari pusat, ia diminta untuk mendekat agar penonton bisa melihat pertarungan dengan lebih jelas. Namun, saat ia hendak bergerak maju, Min Byung-gu dengan sigap menariknya ke belakang. "Bos Rang Es ada di sini. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Tetaplah di belakangku," ujar Min Byung-gu dengan nada tegas. "Mulai dari sini, pertarungan akan menjadi lebih serius." Sementara itu, di luar sana, reaksi warga terhadap raid di Pulau Jeju terbagi dua. Ada yang masih mendukung penuh upaya para hunter, namun tak sedikit pula yang mulai merasa bosan setelah bertahun-tahun menyaksikan aksi mereka tanpa hasil. Salah satu contohnya adalah sepasang kakek dan nenek. Sang kakek tampak acuh, lebih memilih membaca koran ketimbang menonton siaran langsung. Sebaliknya, sang nenek masih menaruh harapan, berharap tahun ini para hunter akhirnya bisa menuntaskan raid dengan kemenangan. Di berbagai tempat, ratusan ribu, bahkan jutaan pasang mata tertuju pada siaran tersebut. Ada yang menontonnya sambil makan, ada pula yang memperhatikannya dari jalanan. Semakin banyak warga yang yakin bahwa raid kali ini akan berhasil, berkat kerja sama luar biasa para hunter. Dengan musnahnya seluruh semut penjaga, antusiasme publik semakin memuncak. Jumlah penonton terus bertambah, kini mencapai 85%. Kembali ke dalam sarang, pertarungan melawan Ratu Semut akhirnya dimulai. Serangan pertama dilakukan oleh Lim Taegyu, yang melepaskan rentetan panah dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Baek Yeon-ho melompat ke arah Ratu Semut, menerjang dengan cakarnya yang tajam. Serangannya berhasil memberikan luka cukup dalam pada tubuh sang ratu.
Merasa terancam, Ratu Semut langsung melancarkan serangan balik. Dari mulutnya, ia menyemburkan cairan beracun yang mengarah langsung ke Ma Dongwook dan Baek Yeon-ho. Keduanya terkena serangan tersebut dan dalam sekejap hampir kehilangan nyawa. Namun, di tim ini masih ada Min Byung-gu, seorang healer rang S yang segera bertindak. Dengan kekuatan penyembuhan luar biasanya, ia berhasil menyembuhkan luka-luka mereka hingga kondisi tubuh keduanya kembali segar dan pulih. Kini, Ratu Semut mulai mengincar Min Byung-gu, menyadari bahwa dialah kunci yang menjaga para hunter tetap bertahan. Namun, dengan sigap Ma Dongwook segera mengangkat perisainya, memblokir pergerakan sang ratu. Ia tak akan membiarkan healer mereka menjadi target serangan. Setelah persiapan matang, Choi Jong-in memberi perintah kepada semua orang untuk mundur. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan sihir api yang menghanguskan tubuh Ratu Semut. Serangan itu tepat sasaran, membuat sang ratu sekarat dan sulit bergerak lebih jauh. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ratu Semut meraung, mengeluarkan suara panggilan untuk anak-anaknya. Para hunter tak menyadari bahaya sebenarnya bukanlah sang ratu, melainkan salah satu anaknya yang sedang menuju ke tempat ini. Di sisi lain, di luar sarang, Reiji dengan panik memberitahu Goto Ryuji bahwa para semut telah mulai bergerak kembali ke sarang. Sinyal pengganggu sudah tak berfungsi lagi. Dari kejauhan, Goto hanya bisa menyaksikan awal mula keputusasaan yang menanti nasib para hunter Korea. Di sisi lain, Cha Hein tak ingin membuang waktu. Dengan tebasan cepat pedangnya, ia berhasil memenggal kepala Ratu Semut. Namun, meskipun mereka telah mengalahkan Ratu, ada perasaan ganjil yang menyelimuti seluruh tim. Benar saja, tak lama kemudian Ma Dongwook menerima laporan bahwa gerombolan semut sudah kembali ke sarang. Seketika, suasana menjadi panik. Mereka bingung, kenapa para semut kembali lebih cepat dari yang diperkirakan? Spekulasi mulai bermunculan di benak para hunter Korea. Apakah hunter Jepang sudah dikalahkan? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi? Ketegangan semakin meningkat saat mereka menyadari penghalang api yang sebelumnya dipasang oleh Choi Jong-in di atas sarang kini telah dihancurkan oleh para semut. Situasi berubah menjadi lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Tak lama kemudian, para hunter Korea merasakan tekanan aura yang sangat mencekam dan mengerikan. Aura itu datang dari seekor semut. Namun tidak seperti semut lainnya. Perawakannya berbeda, jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Di antara ribuan semut, dialah yang terkuat. Bahkan jika dibandingkan dengan hunter ranges dari Jepang, kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan monster ini. Aura yang keluar dari tubuh semut itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Semua hunter terpaku, mereka tidak pernah menyangka bahwa tekanan sebesar ini bisa datang dari seekor semut. Hunter Cha Hein pun tak kuat menahan paparan aura mengerikan tersebut. Rasa mual mulai menyerangnya, tubuhnya terasa lemas, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa-apaan dengan tekanan mengerikan ini? Aku tak bisa mempercayainya, batinnya. Ini sangat berbeda dari semua monster semut yang pernah ia lawan sebelumnya. Seekor semut yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka bukan hanya membawa ancaman, tetapi juga rasa takut yang luar biasa. Bahkan suara langkah kakinya saja cukup untuk membuat para hunter gemetar. Ma Dongwook berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Bahkan untuk menoleh pun, ia tidak berani saat melihat semut hitam itu berjalan melewatinya. Semut itu berjalan perlahan, lalu berhenti di depan kepala Ratu Semut yang telah dipenggal. Para hunter yang lain hanya bisa terdiam. Mereka tak mampu berbuat apa-apa menghadapi makhluk mengerikan ini. Dalam sekejap, aura semut tersebut semakin kuat, begitu besar hingga membuat semua orang merasa seperti mangsa yang siap diburu. Di sisi lain, Hunter Cha Hein berusaha berdiri meskipun tubuhnya gemetar hebat. Namun, dengan kecepatan luar biasa, semut itu tiba-tiba melesat dan memukul Cha Hein hingga tubuhnya terlempar jauh. Hunter Cha, yang terkenal dengan kecepatan dan kelincahannya, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semut mengerikan ini. Melihat itu, Ma Dongwook berteriak, "Hunter Cha!" Namun, sebelum ia bisa berbuat apa-apa, semut hitam itu telah muncul tepat di depannya. Spontan, Ma Dongwook mengangkat perisainya untuk melindungi diri.
Tapi hanya dengan satu pukulan, semut itu menghancurkan perisai Ma Dongwook seketika. Meski dalam situasi genting, Ma Dongwook tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba melawan dengan senjatanya, namun semut itu menahan kedua pergelangan tangannya dengan mudah. Lalu, dengan gerakan cepat dan brutal, semut itu memutar tubuh Ma Dongwook, membuat kedua lengannya terpotong begitu saja. Tak terima dengan apa yang dilihatnya, Baek Yeon-ho menerjang ganas untuk menghabisi semut itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Yeon-ho ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Target selanjutnya, Choi Jong-in. Nasib Master Choi pun tak jauh berbeda dengan yang lainnya. Dengan tebasan cepat dari cakar semut, tubuh Choi Jong-in terkoyak, dan darah pun mengucur deras. Melihat rekan-rekannya tersungkur satu persatu, Lim Taegyu tak tinggal diam. Ini kesempatanku, pikirnya. Dari belakang, ia bersiap. Dengan penuh keyakinan, Lim Taegyu menarik busurnya dan melepaskan panah dengan presisi tinggi. Namun, semut itu bahkan tak bergeming. Dengan sikap acuh, ia menangkap panah Lim Taegyu di udara tanpa bergerak sedikitpun dari tempatnya berdiri. Lalu, tanpa ragu, panah itu dihancurkan begitu saja. Seolah tak ingin membiarkan mangsanya lepas, semut itu langsung menghantam Lim Taegyu dengan pukulan dahsyat, membuat tubuhnya terlempar jauh dan menghantam dinding sarang dengan keras. Di tengah situasi yang semakin kacau, Ma Dongwook tiba-tiba menerjang semut itu dengan segenap kekuatannya. Serangan kejutan tersebut memicu emosi sang monster. Namun, di hadapan makhluk mengerikan ini, Ma Dongwook justru tersenyum. Yang lebih mengejutkan, tangannya yang sebelumnya terpotong kini kembali utuh. Itu semua berkat heal dari Min Byung-gu. Sementara itu, Min Byung-gu sendiri telah menggunakan skill kamuflasenya. Dengan skill ini, keberadaanku tak akan terdeteksi, pikirnya penuh keyakinan. Namun, harapan itu pupus dalam hitungan detik. Dengan lengan kekarnya, Ma Dongwook mulai menghajar semut itu. Sayangnya, semua serangannya dengan mudah dihindari. Lalu, dalam sekejap, semut itu menangkap kaki Ma Dongwook, mengangkatnya ke udara, dan membantingnya berkali-kali. Hingga akhirnya, kesadaran Ma Dongwook pun menghilang. Melihat sahabatnya tumbang, Byung-gu semakin ketakutan. Dan lebih buruknya lagi, kamuflasenya kini terdeteksi oleh semut itu. Sadar akan datangnya bahaya, Baek Yeon-ho berteriak, "Byung-gu, cepat menjauh." Namun, semuanya sudah terlambat. Jelek. Tangan semut itu menembus tubuh Min Byung-gu. Baek Yeon-ho hanya bisa berteriak pilu melihat sahabatnya meregang nyawa. Rasa putus asa mulai melanda Baek Yeon-ho. Ia hanya bisa meratapi kelemahannya, tak mampu melindungi sahabatnya sendiri. Hari ini akan menjadi mimpi buruk yang akan menghantuinya seumur hidup. Di saat-saat terakhirnya, kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Min Byung-gu adalah, "Hyung, cepat pergi dari sini." Namun sebelum Yeon-ho bisa melakukan apapun, Crunch! Semut itu langsung melahap kepala Min Byung-gu. Tapi bukan hanya itu yang mengerikan. Semut ini bukan monster biasa. Dengan memangsa buruannya, ia dapat mengambil kekuatan dan pengetahuan mereka. Dan kini, pengetahuan serta kemampuan Min Byung-gu telah menjadi milik semut ini. Lim Taegyu, kameramen, dan Choi Jong-in tak bisa mempercayai bahwa semua usaha mereka hanya berakhir tragis seperti ini. Terbakar emosi, Baek Yeon-ho langsung berlari menuju semut biadab itu tanpa rencana apapun. Namun, dalam sekejap, semut itu mencengkeram leher Yeon-ho hingga transformasinya pun pudar dengan sendirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba dari dalam tubuh semut itu, Yeon-ho seolah mendengar suara Byung-gu yang menyuruhnya untuk segera lari dari tempat itu. Bajingan! Yeon-ho hanya bisa mengutuk monster di hadapannya tanpa bisa memberikan perlawanan berarti. Di saat itu, semut tersebut berkata, "Tak masuk akal makhluk lemah seperti kalian bisa sampai ke sini. Cepat katakan, siapa raja kalian?" Mendengar hal itu, Yeon-ho tak memahami maksudnya. Entah itu Cha-hae-in ataupun Choi Jong-in, tak ada yang bisa membantunya. Semuanya sudah terluka sangat parah. Namun, tiba-tiba,
Semut itu merasakan kehadiran makhluk yang cukup kuat di luar sana. Dengan pemikiran itu, semut tersebut langsung meninggalkan tempat ini. Di luar, apakah monster itu sedang menuju ke arah Goto Ryuji? Namun, ini bukan saatnya untuk diam. Kita semua harus segera meninggalkan tempat ini sebelum si brengsek itu kembali. Dengan tubuh gemetar, Baekhyunho memaksakan diri untuk berdiri dan bersiap melarikan diri. Namun, malangnya, di saat yang sama, para semut telah kembali ke sarang. Sementara itu, Goto, Minoru, dan Ishida sedang memikirkan alasan mengapa rekan-rekan mereka tiba-tiba lost contact, yang membuat mereka kehilangan sinyal komunikasi. Demi keselamatan bersama, setelah berhasil menyingkirkan para semut, Goto menyuruh Kanae untuk bergabung dengannya. Di saat Goto bersama dua anggotanya mencari para hunter yang hilang kontak, tiba-tiba ada panggilan dari Presiden Asosiasi Jepang, Matsumoto. Adegan berpindah ke sebuah kapal yang berlayar di Laut Cina. Di dalamnya, terlihat dua orang tengah berbincang. Kapten kapal mengetahui tujuan sebenarnya Goto mengikuti raid ini, agar bisa dipromosikan menjadi hunter level nasional. Namun, ia juga menduga bahwa Asosiasi Hunter Jepang memiliki tujuan tersembunyi lainnya. Yang pasti, menurut sang kapten, Jepang melakukan ini untuk membangun citra baik di media. Setelah itu, kapten kapal melepas topinya dengan sedikit tersenyum. Bagaimanapun juga, raid ini adalah pertaruhan besar bagi salah satu pihak. Entah itu Jepang atau Korea, mereka harus siap dengan pilihan yang telah mereka ambil. Sesampainya di lokasi pembantaian para hunter Jepang, Goto terkejut melihat beberapa rekannya telah tewas. Pemandangan itu memberikan dampak besar pada psikologis Minoru dan Ishida. Masih terhubung dalam komunikasi dengan Matsumoto, Goto melaporkan bahwa beberapa anggotanya telah gugur. Namun, ia berusaha menenangkan Matsumoto dengan mengatakan bahwa dirinya pasti bisa kembali hidup-hidup, jadi tidak perlu khawatir. Sikap Matsumoto, di sisi lain, terlihat acuh dan seolah tak peduli dengan kematian para hunter es lainnya. Baginya, selama Goto masih hidup, nyawa anggota yang lain bukanlah masalah besar. Sambil mengisap rokoknya, Matsumoto bertanya, berapa persen kemungkinan tim Korea selamat dalam raid kali ini? Dengan tatapan yakin, Goto menjawab, setelah melihat sendiri kemampuan mereka, aku yakin peluang tim Korea untuk bertahan hidup adalah 0%. Mendengar itu, Matsumoto menghembuskan asap rokoknya dengan lega. Ia tersenyum puas dan berkata, bagus. Dengan begitu, kita bisa memberitahu media bahwa kita sudah berusaha membantu. Tapi karena tim Korea kalah, kita tak punya pilihan selain menyelamatkan diri sendiri. Meskipun rencana Goto untuk menjadi hunter nasional kandas, Matsumoto meyakinkannya bahwa mereka masih bisa menciptakan drama di media. Semua orang tidak akan menyadari bahwa tujuan utama mereka sebenarnya adalah melenyapkan para hunter rang es Korea. Karena salah satu tujuan besar mereka hampir tercapai, Matsumoto memerintahkan Goto dan timnya untuk segera mundur. Goto pun menuruti perintah tersebut tanpa mempedulikan mayat rekan-rekannya. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan pulau, tiba-tiba sebuah serangan mendadak melesat ke arah mereka. Untungnya, Goto memiliki refleks yang cukup cepat untuk melindungi diri. Berbeda dengan Goto, nasib Mari Ishida sangat buruk. Serangan itu langsung merenggut kepalanya. Di situ, Goto berkata, Minoru, cepat pergi dan segera bergabung dengan anggota yang lain. Serahkan dia padaku. Kalaupun semut ini kuat, kehadiranmu di sini hanya akan menjadi beban dan menggangguku. Setelah memerintahkan bawahannya untuk pergi, Goto mulai mengeluarkan aura intimidasinya. Namun, dengan tenang, semut itu justru bertanya, apa kau rajanya? Di satu sisi, ketika mengetahui bahwa makhluk di depannya bisa berbicara dalam bahasa manusia, adrenalin Goto semakin meningkat. Sambil memegang pedangnya dan bersiap dengan kuda-kudanya, ia menjawab dengan penuh keyakinan. Ya, akulah rajanya. Mendengar itu, semut tersebut tertawa kecil. Namun, tawa itu segera berubah menjadi semangat bertarung yang mengerikan. Ia mengeluarkan tekanan dahsyat yang langsung memenuhi udara di sekitarnya. Barulah saat itu Goto menyadari sesuatu.
Tekanan dari semut ini terasa sama seperti tekanan yang ia rasakan saat berhadapan dengan Jinwo. Sebuah tekanan yang membuatnya ketakutan. Namun, sebelum Goto benar-benar bisa memahami perbedaan kekuatan mereka, semuanya sudah terlambat. Dalam satu gerakan cepat, kepala Goto terputus, terbang di udara bersama pedangnya. Kembali lagi ke dalam sarang semut, para hunter Korea tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka terlalu kelelahan dan menderita luka yang cukup parah. Harapan terakhir mereka hanyalah sihir api dari Choi Jong-in. Namun, meskipun serangan apinya mengenai target, tidak ada satupun semut yang tumbang. Justru, 2 ekor semut dengan cepat bersiap menyerang mereka. Melihat ini, Baek Yeon-ho hanya bisa pasrah. Dalam hatinya, ia berkata, "Apa ini akhirnya?" Di tengah situasi yang hampir putus asa itu, tiba-tiba muncul asap hitam dari bayangan mereka. Seketika, dari dalam bayangan, pasukan Shadow Soldier milik Sung Jinwoo muncul. Seorang Knight hitam berdiri di depan mereka, dan dengan kekuatannya yang luar biasa, ia berhasil menahan serangan 2 semut sekaligus seorang diri. Baek Yeon-ho menatap makhluk itu dengan kebingungan. Siapa Knight hitam ini? Pikirnya. Padahal, ia pernah melihat pasukan bayangan milik Sung Jinwoo di gedung asosiasi sebelumnya, tetapi yang satu ini terasa berbeda. Tatapan mata Knight hitam itu tiba-tiba mengarah ke sebuah apartemen di kejauhan. Jika diperbesar, di sana terlihat sosok Sung Jinwoo, berdiri dengan ekspresi dingin. Kemudian, dengan suara tenang, ia mengucapkan mantra, "Exchange." Para semut yang jumlahnya luar biasa banyak semakin mendekat. Sementara kedatangan hunter Sung Jinwoo masih belum juga terlihat. Di tengah situasi mencekam ini, seorang kameramen yang ikut dalam raid mulai berpikir bahwa inilah akhir hidupnya. Penyesalan terbesar yang terlintas di benaknya, adalah betapa sedikitnya waktu yang ia habiskan untuk berbicara dengan ayahnya. Dengan pasrah, ia hanya bisa menunduk saat seekor semut raksasa hendak memangsa dirinya. Namun, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Seolah-olah doanya didengar oleh sang dewa. Sosok yang menyelamatkannya adalah Igris, salah satu pasukan bayangan Sung Jinwoo. Di sisi lain, di gedung penyiaran pusat, suasana penuh kebingungan. Ketua siaran tak tahu apakah harus melanjutkan siaran atau tidak. Para hunter rang S dikalahkan dengan begitu mudahnya oleh seekor semut, dan mempertontonkan tragedi semacam itu bisa menjadi bumerang. Tak lama kemudian, salah satu bawahannya menerima banyak keluhan dari penonton. Mereka mendesak agar siaran langsung dari Pulau Jeju segera dilanjutkan. Namun, ketua siaran tetap bersikeras. Untuk apa? Tidak ada gunanya menyiarkan tragedi mengerikan ini. Di tengah kepanikan itu, seorang staf tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa ada sosok tak dikenal yang muncul di layar siaran langsung. Dengan rasa penasaran, ketua segera mengecek monitor. Ketika ia melihat siapa yang muncul, matanya melebar. Sung Jinwoo. Tanpa ragu, ia langsung memberikan perintah. "Cepat, siarkan lagi sekarang juga." Bawahannya tampak ragu. "Tapi, ketua, jika kita menyiarkan kembali, semua rekaman sebelumnya juga akan ikut ditampilkan. Jika sesuatu yang buruk terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa." Namun, ketua siaran dengan tegas menjawab, "Kita sudah sekali menghentikan siaran. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Jadi, cepat tayangkan lagi. Takdir kita sekarang sepenuhnya bergantung pada orang itu." Sung Jinwoo. Seperti yang diharapkan oleh ketua siaran, kedatangan Sung Jinwoo bersama pasukan bayangannya langsung mengubah atmosfer medan pertempuran dalam sekejap. Inilah hunter Sung Jinwoo. Tanpa ragu, ia langsung berlari menerjang ke tengah kerumunan para semut dengan dagger Demon Lord di tangannya. Dalam waktu singkat, satu persatu semut mulai jatuh dan mati akibat tebasan tajamnya. Di sisi lain, Tus menciptakan barrier untuk melindungi para hunter yang terluka. Mereka yang sebelumnya hanya bisa pasrah kini mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Dengan wajah penuh kebingungan, Ma Dongwook bergumam, "Apa yang terjadi? Siapa yang bertarung melindungi kita?" Mencoba menenangkan situasi, Baek Yeon-ho menjawab, "Master Ma, sekarang kita tak perlu khawatir lagi. Nyawa kita tidak akan melayang.
Semuanya akan membaik mulai sekarang. Namun, bukan hanya Sung Jinwoo yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Pasukan bayangannya juga terlihat sangat bersemangat menghadapi para semut. Igris beraksi dengan anggun dan brutal, menebas setiap semut yang berani mendekatinya. Iron dan Teng pun tak kalah mengerikan, menghancurkan semut-semut kroco seperti mereka bukanlah ancaman sama sekali. Tak ingin membuang waktu, Jinwoo segera membangkitkan para semut yang telah mati untuk menjadi pasukan bayangannya. Sementara itu, sang kameramen masih diliputi kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ia lihat hari ini benar-benar di luar nalar. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat seorang hunter melakukan sesuatu yang sangat tidak logis seperti ini. Pasukan bayangan Sung Jinwoo menyerang semut merah dengan ganasnya. Dalam waktu singkat, keadaan mulai terkendali, dan Jinwoo merasa bisa menyerahkan pertempuran ini kepada bawahannya. Setelah memastikan situasi, Jinwoo mendekati Baek Yunho dan para hunter lainnya. Di tangannya, Jinwoo mengeluarkan potion penyembuh. Namun, ada sedikit keraguan dalam hatinya. Ini potion yang gue beli, berat juga mau ngasihnya gratis gini, pikirnya. Tapi kemudian, ia menenangkan diri dan berpikir lebih dewasa. Jiwa kemanusiaannya lebih kuat daripada sifat pelitnya. Dengan pemikiran itu, Jinwoo akhirnya memberikan potion tersebut secara cuma-cuma. Dalam sekejap, Baek Yunho, Choi Jong-in, dan Lim Taegyu pulih total dari luka-luka mereka. Namun, ada satu masalah. Potion itu tidak berpengaruh pada Cha Hein. Jinwoo tahu bahwa orang yang sudah memasuki fase koma tidak bisa disembuhkan hanya dengan potion biasa. Untuk sementara, Jinwoo meminta Ma Dongwook dan yang lainnya segera meninggalkan tempat ini dan menyerahkan sepenuhnya urusan musuh kepadanya. Tapi sialnya, semut hitam itu kembali muncul. Semut itu menatap Jinwoo dan berkata dengan suara dalam, "Di luar sana tidak ada raja. Apakah kau rajanya?" Mendengar pertanyaan itu, keringat dingin Baek Yunho langsung mengucur deras. Ia kini yakin bahwa Goto Ryuji telah mati di tangan semut ini. Bukan hanya Yunho yang frustasi, Ma Dongwook pun merasa putus asa dengan keadaan ini. Namun, Jinwoo tetap tenang. Sambil menatap Ma Dongwook, ia berkata, "Master Ma, kuserahkan Hunter Cha padamu." Setelah mengatakan itu, Jinwoo mulai berjalan mendekati semut tersebut. Kini, mereka berdua saling bertatap muka. Semut itu menatap Jinwoo tajam dan bertanya sekali lagi, "Apakah kau raja dari manusia?" Terpesona dengan kejadian ini, Jinwoo tersenyum tipis. Sambil menyeringai, ia menjawab, "Wah, seekor semut sekarang bisa bicara padaku. Manusia, kau memiliki aura yang sangat mengerikan." Sambil mengatakan itu, semut tersebut mengeluarkan teriakan khas Rangga, berusaha mengintimidasi Sung Jinwoo. Namun, Jinwoo hanya menanggapinya dengan senyuman. "Nah, sekarang kau benar-benar tampak seperti serangga. Sebelum pertarungan yang luar biasa ini dimulai, mari kita kembali ke 5 menit sebelumnya." Di kapal menuju Pulau Jeju, siaran tiba-tiba terputus. Para hunter mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, para penyiar mengabarkan berita duka. Hunter Min Byung-gu telah gugur. Namun, mereka belum bisa memastikan siapa saja hunter yang masih selamat, karena siaran terputus secara mendadak. Mendengar kabar ini, para hunter di kapal menjadi panik dan gelisah. Sementara itu, di dalam kantornya, Presiden Asosiasi Hunter Jepang, Matsumoto, tampak sangat frustrasi. Bahkan, cerutunya sampai tergigit saking kesalnya. Tanpa menunggu lama, Matsumoto segera menghubungi Reiji untuk meminta penjelasan. "Bagaimana bisa Goto kalah melawan semut itu?" tanyanya dengan nada geram. Dengan suara tegang, Reiji menjawab, "Ada satu semut yang baru saja muncul. Kekuatannya bahkan melebihi ratu semut." Matsumoto semakin gelisah. "Kalau begitu, apakah hunter Korea masih hidup?" Reiji menghela napas sejenak sebelum menjawab, "Kurasa mereka masih bertahan, ditambah lagi, dari radar di sini, muncul seseorang dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Energinya sebanding dengan semut itu."
Mendengar laporan tersebut, Matsumoto langsung memberi perintah kepada bawahannya. Segera nyalakan TV. Aku ingin melihat siaran langsung dari Pulau Jeju. Sesuai dengan ucapan Reiji, siaran raid tiba-tiba diputar kembali, memperlihatkan kedatangan Hunter Sung Jinwoo. Saat melihat hal ini, para hunter didikan Baek Yeon-ho, termasuk mereka yang pernah diselamatkan Jinwoo di Red Gate, tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Bahkan, karena terlalu antusias melihat kehadiran Hunter Sung Jinwoo, Ketua Ganhee tanpa sadar telah merusak kursi duduknya. Sementara itu, di apartemen, Jin Ah melihat ibunya. "Mama, apa yang kau lakukan?" tanyanya heran. Sang ibu menoleh dan menjawab santai, "Apa aku mengganggu belajarmu, Nak?" Mama nih bingung. TV-nya tiba-tiba mati. Tak memedulikan ucapan ibunya, Jinah langsung bertanya lagi, "Kakak di mana?" Sang ibu menghela napas sejenak sebelum menjawab. Dia keluar, katanya ada sesuatu yang ingin dia kerjakan. Namun, tanpa mendengarkan lebih lanjut, Jinah buru-buru kembali ke kamarnya dan langsung heboh sendiri. Padahal, kenyataannya Jinah di dalam kamar bukan sedang belajar, melainkan menonton siaran langsung dari Pulau Jeju. Dan alasan dia begitu heboh adalah karena ia kaget melihat kehadiran kakaknya di sana. Dari luar, sang ibu hanya bisa menghela napas dan bergumam, "Hari ini anak-anakku cukup berisik, ya." Kembali ke Pulau Jeju, semut tersebut melepaskan pukulan dahsyatnya. Namun, Jinwoo sama sekali tidak berniat menghindar atau menangkis serangan itu. Alhasil, pukulan monster itu langsung mengenai wajah tampan abang Jinwoo, menciptakan efek aura yang begitu menakjubkan. Getaran dari serangan tersebut bahkan menimbulkan gelombang kejut yang luar biasa dahsyat. Melihat kejadian itu, Choi Jong-in terbelalak. Kekuatan sihir mereka sungguh mengerikan, gumamnya. Baek Yeon-ho yang berdiri di sampingnya mengangguk. "Kita terlalu meremehkan semut ini." Tapi, Hunter Sung Jinwoo baru saja menerima serangan langsung. Sejenak, suasana menjadi hening. Semut itu berpikir Sung Jinwoo tidak jauh berbeda dari hunter lemah lainnya. Namun, saat kepulan asap mulai menghilang, sosok Jinwoo masih berdiri tegap di tempatnya, tak bergeming sedikitpun. Tatapannya begitu tajam, penuh ketenangan sekaligus ancaman. "Lah!" Jinwoo meludah, mengejek semut di depannya. Seketika itu juga, semua yang menyaksikan adegan ini terkejut. Kini, giliran Jinwoo menyerang. Dengan tenang dan penuh keyakinan, ia mengaktifkan skill Dominator S-Touch di tangan kirinya. Tekanan luar biasa segera melumpuhkan tubuh semut tersebut, membuatnya tak bisa bergerak. Lalu, Jinwoo menarik tangannya ke belakang, mengambil ancang-ancang. Semut itu tertunduk, terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat, tak bisa melarikan diri. Dan kemudian, satu pukulan dahsyat dari Jinwoo menghantam monster itu. Semut itu terpental jauh. Tubuhnya menghantam keras bebatuan di kejauhan. Terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan, Lim Taegyu dan kameramen hanya bisa melongo. Sementara itu, Ma Dongwook menoleh ke arah Baek Yeon-ho dan Choi Jong-in sebelum bertanya, "Master Baek, Master Choi, apakah kalian yakin Hunter Sung Jinwoo itu tipe mage?" Baek Yeon-ho menghela napas. Matanya masih terpaku pada pertarungan yang sedang berlangsung. Aku juga tidak yakin tentang itu. Bahkan aku sendiri kesulitan mempercayai apa yang kulihat saat ini," jawabnya. Namun, semut itu tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa kekuatannya, ia bangkit dan kembali menyerang Sung Jinwoo. Tepat di depan Jinwoo, semut itu mengayunkan kedua tangannya dengan kekuatan penuh. Boom! Jinwoo menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Namun dampaknya begitu dahsyat. Tanah di sekitarnya bergetar hebat, menciptakan retakan yang menyebar ke segala arah. Tanpa ragu, Jinwoo langsung membalas dengan satu pukulan keras ke tubuh semut itu. Namun, semut itu tidak tinggal diam. Dipenuhi emosi dan kemarahan, ia balik menghantam Jinwoo dengan kekuatan yang sama besar. Benturan mereka terus berlanjut. Pukulan demi pukulan saling bersahutan. Keduanya saling menghantam kepala lawan dengan kekuatan yang menggetarkan udara di sekitar mereka. Meski dari luar terlihat seperti baku hantam biasa,
Namun efek pertarungan ini begitu luar biasa. Para hunter yang berada di sekitar lokasi merasakan tekanan sihir yang sangat luar biasa hingga banyak dari mereka sulit bernapas. Bahkan kameramen yang merekam pertarungan ini hampir pingsan karena kekuatan yang terlalu besar untuk ditanggung seorang hunter rang A. Berkat pertarungan singkat ini, mental semut itu mulai goyah. Napasnya memburu, tubuhnya bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang asing, ketakutan. Tidak mungkin. Aku kalah dalam pertarungan kekuatan, gumamnya. Matanya yang tajam kini dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Ia menatap Jinwo yang masih berdiri tegak, tanpa goyah sedikitpun. Sebenarnya, apa dia ini? Siapa sebenarnya manusia ini? Sung Jinwo dan monster semut itu saling bertatapan. Ketegangan semakin memuncak. Keduanya terus saling menghantam. Tubuh mereka terpental akibat serangan masing-masing. Namun, semut itu terlambat menyadari sesuatu. Pukulan Jinwo telah menghancurkan kulitnya, dan serangannya berhasil menembus cangkangnya. Tak ingin memberi waktu bagi mangsanya untuk berpikir atau beristirahat, Jinwo segera menghantam dagu semut itu dengan keras. Di sisi lain, semut itu tidak peduli dengan cara apa ia menang. Dengan cepat, ia mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Senjata beracun. Sret. Sebuah goresan tajam mengenai pipi Jinwo. Ia segera melompat ke belakang, mengantisipasi kemungkinan terburuk. Dan benar saja, serangan tadi mengandung racun. Paralisis poison, racun paling mematikan yang diperoleh dari siput beracun. Racun ini dicampur dalam tubuhnya lalu dikentalkan kembali, membuatnya lebih berbahaya dari sebelumnya. Semut itu mulai merasa kemenangan ada di depan mata. Dengan nada penuh percaya diri, ia berkata, "Sayang sekali, manusia, matilah kau." Ia bersiap melancarkan serangan terakhir, menghabisi Sung Jinwo yang kini tertunduk diam. Di suatu tempat di Pulau Jeju, Kanae menatap Minoru yang duduk murung. Wajahnya mencerminkan keputusasaan. Dengan tatapan depresi, Minoru bergumam, monster itu tidak akan bisa dikalahkan, bahkan oleh hunter range sekalipun. Gotosan saja tak sanggup, apalagi kita. Mendengar kata-kata itu, Kanae langsung tersulut emosi. Ia tak terima dengan sikap Minoru yang menyerah begitu saja. Namun, Minoru tetap diam, tak memberikan respon apapun. Kesal, Kanae akhirnya melepaskan genggamannya dan berkata dengan geram, "Sialan! Dasar tidak berguna." Tak lama setelah itu, suara baling-baling terdengar dari kejauhan. Helikopter telah datang untuk menjemput para hunter Jepang. Sambil menatap ke kejauhan, Kanae bergumam dengan nada serius. "Mulai dari sekarang, semuanya akan semakin merepotkan." Kembali ke Sung Jinwo, monster semut yang tadi bersiap menghabisinya ternyata tertipu. Jinwo masih baik-baik saja dan bahkan berhasil menahan serangan itu dengan mudah. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, semut itu tak sanggup menghindari serangan balasan dari Jinwo. Dalam sekejap, pukulan telak mendarat di tubuhnya, membuatnya terhempas dengan mengenaskan. Meskipun serangan barusan belum cukup untuk menghabisi lawannya, Jinwo bisa merasakan sesuatu, gelisah. Perasaan itu terpancar jelas dari monster semut di hadapannya. Tak ingin membuang waktu, Jinwo segera menetralisir racun yang sempat menginfeksi tubuhnya. Namun, yang merasakan gelisah bukan hanya sang semut. Jinwo pun mulai merasa tekanan yang sama. Jika duel ini tak segera berakhir, maka hidup Chaein tak mungkin bisa diselamatkan. Dengan beban pikiran itu, Jinwo memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Jinwo melesat dan melepaskan tendangan. Namun sayangnya serangannya tidak mengenai target karena semut itu tiba-tiba menghilang. Baek Yeonho dan Choi Jong-in terkejut. Ternyata semut itu bisa terbang. Untuk sesaat, semut tersebut berpikir keras tentang cara efektif mengalahkan Sung Jinwo. Adu kekuatan maupun racun tidak akan berhasil. Maka satu-satunya harapannya adalah bertaruh pada kecepatan yang dimilikinya. Di bawah sana, Jinwo mulai serius. Ia mengeluarkan dagernya dan bersiap. Semut itu bergerak lebih dulu dengan kecepatan luar biasa, tetapi sesampainya di bawah, ia terkejut. Jinwo sanggup menghindari serangannya.
Tidak hanya itu, Jinwo langsung memanfaatkan momen tersebut untuk menebas lawannya dengan dagger. Namun, kali ini semut itu berhasil membaca arah serangan dan menahannya dengan cakarnya. Dengan satu hentakan kuat, semut itu menghempaskan Jinwo. Namun, Jinwo menggunakan dinding sebagai tumpuan untuk meluncur kembali ke arah semut itu. Tidak mau kalah, semut itu juga bergerak, dan keduanya pun bertarung sengit, saling menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tebasan dagger dan cakar beradu tanpa ada yang mau mengalah. Semut itu bergumam dalam hati, dia tidak hanya menyamai kecepatanku, tapi bahkan lebih cepat lagi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di sisi lain, Jinwo juga berpikir, semut ini lebih kuat, atau setidaknya setara dengan Demon Monarch. Tidak ingin membiarkan buruannya kabur, Jinwo menyerang dengan daggernya secara bertubi-tubi. Exoskeleton semut itu yang sudah mulai retak membuat serangan Jinwo semakin efektif. Dengan skill critical hit, Jinwo menghujani lawannya dengan serangan mematikan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul dari sistem. Skill critical hit telah di-upgrade ke bentuk akhir, Critical Chain. Melihat Jinwo yang sempat terkejut dengan notifikasi itu, semut tersebut langsung memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Namun, Jinwo tidak akan membiarkan mangsanya kabur begitu saja. Begitu Critical Chain diaktifkan, semut itu seketika terjebak seperti burung dalam sangkar. Tanpa ragu, Jinwo menebas tangan semut itu hingga terlepas dari tubuhnya. Semut itu menjerit kesakitan dan, dengan spontan, mencoba menyerang Jinwo dengan cakarnya. Namun, Jinwo dengan mudah menghindarinya. Dengan tatapan ketakutan, semut itu bergumam, "Tidak mungkin. Aku kalah dari manusia ini? Tidak. Aku harus menggunakan itu." Tiba-tiba, semut itu menggunakan skill yang diwarisinya dari sang ratu semut. Seketika, pasukan semut berkumpul untuk melindunginya. Sambil menunjuk Jinwo, semut itu berkata, "Sekarang, bagaimana kau akan menghadapi ini, manusia?" Namun, Jinwo hanya tersenyum. "Kalau begitu," katanya, "saatnya untuk pertarungan habis-habisan." Dengan satu perintah, ia memanggil pasukan bayangannya. Kini, pertempuran antara dua pasukan besar akan segera dimulai. Di tengah pertempuran, Igris dengan elegan mencincang para semut tanpa ampun. Sementara itu, para High Orcs juga bertarung dengan penuh semangat, tidak ingin kalah dalam pertarungan sengit ini. Di sisi lain, Jinwo memberikan perintah kepada Tusk, fokus menyerang musuh. Dan ingat, jika seranganmu sampai melukai manusia, aku tidak akan memanggilmu lagi. Mendengar perintah itu, Tusk mengangguk patuh. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Kekuatan magisnya meningkat drastis. Ia kini menggenggam Orbs of Avarage, siap melepaskan sihirnya. Sejurus kemudian, api yang sangat besar keluar dari mulut Tusk, membakar segalanya di jalurnya. Nyala api itu begitu kuat hingga menembus keluar dari sarang, menerangi kegelapan Pulau Jeju dengan kobaran yang mengerikan. Melihat kejadian yang benar-benar di luar nalar, Hunter Madongwok dan Lim Taegyu hanya bisa melongo. Bahkan, di benak Madongwok terlintas pikiran bahwa pasukan ini sudah seperti pasukan Raja Iblis yang turun ke bumi. Sementara itu, semut tersebut tak tahu harus berbuat apa. Dalam kepanikannya, ia bergumam dalam hati, "Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak lahir, aku selalu lebih kuat dari siapapun. Aku telah melahap segalanya untuk berdiri di puncak rantai makanan. Aku tumbuh tanpa batas. Aku adalah seorang monarch. Ya, aku adalah seorang monarch." Semut itu berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun di sisi lain, dari balik kobaran api yang membakar sekelilingnya, muncul sosok Sung Jinwo. Seketika, hanya satu kata yang terlintas dalam benak semut itu. "Lari. Aku harus melarikan diri. Aku harus menyelamatkan nyawaku." Tekadnya bulat untuk kabur. Namun sebelum melakukannya, semut itu menggunakan skill Hunter Min Byonggu untuk menyembuhkan dirinya. Melihat musuhnya mampu menggunakan kemampuan dari mangsa yang telah ia telan, Jinwo merasa sedikit terkesan. Namun hal itu tak mengubah fakta bahwa semut tersebut tetap harus dimusnahkan. Setelah memulihkan tubuhnya,
Semut itu segera terbang menjauh, mencoba menghindari Jinwo. Namun Jinwo langsung mengaktifkan Dominator S-Touch. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dalam sekejap, menangkap semut tersebut tanpa memberinya kesempatan kabur. Kini, Jinwo berdiri tepat di hadapan lawannya. Semut itu ketakutan, matanya penuh kepanikan. Ia mencoba melarikan diri, namun Jinwo sudah muak dengan pertarungan membosankan ini. Tanpa ragu, Jinwo mengaktifkan Critical Chain dan melancarkan serangan pamungkasnya. Dan dengan tebasannya, semut terkuat di muka bumi itu akhirnya lenyap. Dengan kematian musuhnya, Jinwo merasakan lonjakan energi, level up. Tiba-tiba, Baekhyunho berteriak, "Hunter Sung Jinwo, Cha-Hein dalam bahaya." Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung bergegas menuju tubuh Hunter Cha. Dalam hati, ia menyesal telah membuang terlalu banyak waktu bertarung melawan semut tadi. Di tengah keputusasaan, Jinwo merasa bingung. Skill teleportasinya, Shadow Exchange, masih dalam cooldown. Ia butuh alternatif lain. Saat itulah ia teringat, ada seorang Hunter Healer yang bisa menyelamatkan Cha-Hein. Min Byung-gu. Jinwo berniat membangkitkannya, tetapi ada masalah besar, kamera masih merekam. Ia tidak ingin dunia mengetahui skill tabunya, yaitu membangkitkan mayat. Dengan tatapan tajam, Jinwo menoleh ke arah kameramen. "Bisakah kau matikan kameranya sebentar?" tanyanya. Namun, si kameramen hanya berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. "Cepatlah, kalau tidak, akan kuhancurkan kameramu," ujar Jinwo dengan nada mengancam. Meskipun bingung, kameramen itu akhirnya menuruti permintaan Jinwo. Begitu siaran terputus, Jinwo segera mengumpulkan pasukan bayangannya dan memberi perintah. "Cari jasad Hunter Min Byung-gu." Baekhyunho yang melihatnya tampak kebingungan, namun perlahan mulai menyadari sesuatu. Tak lama kemudian, salah satu jenderal High Orcs muncul sambil membawa jasad Min Byung-gu. Namun, saat melihat keadaan tubuhnya, tanpa kepala, Jinwo ragu apakah skill miliknya bisa berhasil membangkitkannya. Di sisi lain, Baekhyunho mulai merasa khawatir. Ia takut Jinwo melakukan sesuatu yang tidak seharusnya pada sahabatnya. Namun, Jinwo tak peduli. Ia langsung mengaktifkan skill miliknya pada tubuh Min Byung-gu. Arise. Bayangan hitam muncul, menyelimuti tubuh Min Byung-gu. Namun tidak ada perubahan. Summon bayangan pun gagal. Tak mau menyerah, Jinwo mencoba untuk kedua kalinya. Arise. Namun, hasilnya tetap sama. Saat itu, Jinwo mulai menyadari sesuatu. Min Byung-gu menolak untuk dibangkitkan. Seolah-olah, bagi Min Byung-gu, ini adalah tindakan tabu yang tak bisa diterima. Dengan harapan murninya untuk menyelamatkan Cha-Hein, Jinwo bergumam pelan. "Kumohon bangkitlah. Kehidupan seseorang harus didahulukan. Arise." Sekali lagi, bayangan hitam menyelimuti tubuh Min Byung-gu. Melihat hal ini, Baekhyunho tak bisa menahan keterkejutannya. "Hunter Sung Jinwo, apa yang kau lakukan pada mayat Min Byung-gu? Astaga, jadi kekuatan aslimu adalah kemampuan menguasai dunia kematian." Dan di depan mata mereka, Hunter Min Byung-gu telah bangkit kembali. Melihat kejadian mengerikan ini, Choi Jong-in bergumam, "Jangan-jangan Hunter Sung Jinwo bisa menggunakan kekuatan orang yang dibangkitkannya." Sementara itu, Ma Dong-wook menatap dengan mata membelalak. "Jadi, Master Sung, kau bukanlah summoner biasa, ya?" Di saat yang sama, Min Byung-gu yang baru saja dibangkitkan berdiri di depan tubuh Cha-Hein. Tanpa ragu, ia merentangkan tangannya dan mengaktifkan sihir penyembuhan, Heal. Baekhyunho semakin tercengang. Tubuhnya menegang, seolah tak sanggup menerima apa yang baru saja ia saksikan. Namun, Jinwo hanya menatap pemandangan itu dengan tenang dan berkata, "Aku bisa mengetahui seperti apa dia semasa hidupnya. Bahkan sebelum aku menyuruhnya, dia sudah memilih untuk menyembuhkan Hunter Cha-Hein. Dia adalah orang yang baik." Baekhyunho menghela napas dalam. "Kau benar, Hunter Sung.
Tapi dia bukanlah Min Byung-gu yang dulu lagi. Matanya menatap Jinwoo dengan penuh keyakinan. Aku yakin kau akan melakukan hal-hal luar biasa di masa depan. Dan kekuatan Min Byung-gu bisa menjadi aset berharga dalam pertarunganmu nanti. Tapi, satu hal yang perlu kau tahu, semasa hidupnya, dia membenci kekerasan. Jika bisa, jangan paksa dia untuk bertarung lagi. Mendengar itu, Jinwoo mengangguk setuju. Sudah 2 kali, Hunter Baekhyunho, kau memegang pundakku. Tapi ada satu perbedaan besar antara sekarang dan sebelumnya. Kali ini, kau tidak memerintahku, melainkan memintaku dengan tulus. Dan aku setuju denganmu, Hunter Baek. Sambil mengucapkan itu, Jinwoo perlahan mendekati Min Byung-gu yang telah dibangkitkan. Ia menghela napas dan memutuskan sesuatu. Dengan satu gerakan, ia membatalkan summon miliknya. Tubuh Min Byung-gu mulai menghilang, perlahan-lahan memudar dalam bayangan. Di detik-detik terakhir, sosoknya menatap Baekhyunho, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Mata Baekhyunho sedikit bergetar, dan hanya satu kata yang bisa ia ucapkan dengan penuh perasaan. Terima kasih. Setelah itu, mereka semua keluar dari sarang semut. Di luar, helikopter penjemput sudah menunggu untuk membawa mereka kembali. Satu persatu para hunter naik, kecuali Jinwoo. Baekhyunho menatapnya bingung. Kenapa kau tidak ikut? Jinwoo tersenyum tipis. Masih ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Ia menatap ke langit. Masih banyak semut raksasa yang bertebaran di atas. Tanpa ragu, Jinwoo melangkah ke depan, lalu memanggil Kaisel. Seketika itu juga, makhluk raksasa bersayap muncul dari bayangan. Wave itu mengeluarkan raungan tajam, membuat Baekhyunho terperanjat. Sebelum Baekhyunho bisa mencerna apa yang terjadi, Jinwoo telah melesat ke udara bersama Kaisel. Dan dalam sekejap mata, dengan satu tebasan, ia menghabisi semua semut yang menghalangi jalannya. Panel berpindah ke sebuah kapal. Di atas kapal, tampak 4 orang sedang berdiskusi. Namun, yang paling mencolok di antara mereka adalah Minoru, yang duduk dengan wajah penuh ketakutan dan depresi. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan betapa mengerikannya salah satu monster semut yang mereka hadapi. Bahkan Goto pun tak akan sanggup mengalahkannya. Raid ini pasti gagal. Tidak ada hunter yang bisa menang melawan monster seperti itu. Di sisi lain, Reiji hanya menyeringai santai. Dengan nada datar, ia menanggapi, "Raid di Pulau Jeju telah selesai. Monster yang kau takuti itu sudah musnah." Mata Minoru membelalak tak percaya. Apa kau bilang? Itu tidak mungkin." Meski terlihat tenang, dalam hati Reiji pun terkejut. Ia setuju dengan Minoru. Tidak mungkin ada hunter yang lebih kuat dari Goto Ryuji, ketua guild mereka. Tapi kenyataan berbicara lain. Dari semua ini, satu hal yang kini ia pahami, Sung Jinwoo bukanlah hunter biasa. Kekuatan pria itu bahkan melampaui Goto. Tiba-tiba, seorang awak kapal datang dengan ekspresi panik. Di luar, ada kawanan semut yang mendekat. Serentak, semua kapal bersiap menembakkan senjata mereka ke arah monster-monster yang tersisa. Sementara itu, di dalam sarang semut, Jinwoo masih sibuk menghancurkan telur-telur semut yang tersisa. Saat ia menebas satu telur, sebuah notifikasi sistem muncul. XP bertambah. Jinwoo terdiam. Jadi menghancurkan telur saja bisa memberiku XP. Merasa bosan dan tak tahu harus melakukan apa lagi, ia mulai menyortir semua lot yang ia dapatkan. Saat sedang melihat inventorinya, matanya tertuju pada sebuah longsword yang baru ia dapatkan. Dengan rasa penasaran, ia mengeluarkan pedang tersebut dan mulai memutarnya di tangannya. Mari kita coba. Dalam satu tebasan yang luar biasa cepat dan kuat, seluruh telur di hadapannya langsung lenyap. Level naik. Hunter Sung Jinwoo telah mencapai level 100. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat 2 orang yang sedang menonton aksi Sung Jinwoo. Mereka tergabung dalam organisasi pemerintahan Amerika, Biro Hunter, yang bertugas merekrut hunter bertalenta dari seluruh dunia.
Ketua organisasi ini adalah David Brannen, sementara wakilnya adalah Michael Choner. Mereka berdua terpukau dengan aksi Sung Jinwoo dalam raid di Pulau Jeju. Saking asyiknya menonton, David sampai lupa waktu dan tanpa sadar sudah masuk waktu subuh. Sementara itu, Michael sangat tertarik dengan hunter tersebut. Menurutnya, tidak ada satupun hunter di dunia ini yang sanggup memanggil ratusan monster seperti yang dilakukan Sung Jinwoo. Mendengar pendapat wakilnya, David pun setuju. Ia lalu bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang hunter ini, Michael?" Michael kemudian menyerahkan sebuah berkas yang berisi informasi tentang Sung Il-wan. Sambil membuka berkas tersebut, Michael menjelaskan bahwa Sung Jinwoo dan Sung Il-wan memiliki hubungan darah. Mereka adalah ayah dan anak. Michael berpikir, dengan informasi ini, mereka bisa menarik perhatian Sung Jinwoo. Namun, David terlihat ragu. Jika mereka mencoba merekrut Sung Jinwoo, ditakutkan hubungan Korea dan Amerika akan semakin merenggang. Namun, Michael tetap yakin. Meskipun risikonya besar, hunter Sung Jinwoo adalah aset yang patut diperjuangkan. Tersadar akan kenaifannya, David akhirnya setuju dan memberikan tugas kepada Michael. "Baiklah, coba buat Sung Jinwoo datang ke sini." Kembali ke Sung Jinwoo. Setelah mencapai level 100, Sung Jinwoo berdiri di depan bangkai semut terkuat yang baru saja ia kalahkan. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan mengucapkan satu kata, "Arise." Dalam sekejap, suasana menjadi gelap gulita. Jinwoo sempat berpikir apakah skillnya gagal, tapi tidak berselang lama, cahaya kembali muncul, dan sesosok makhluk berdiri di belakangnya. Semut terkuat itu telah bangkit kembali. Sistem menampilkan notifikasi. Shadow Soldier telah terlahir. Peringkat General. Melihat hal ini, Jinwoo tersenyum puas. "Bagus. Dengan ini, aku telah mendapatkan pasukan terkuatku untuk saat ini." Sang semut general berlutut di hadapan Jinwoo, siap menerima perintah dari tuan barunya. Sung Jinwoo menatap semut di depannya dan berkata bahwa rangnya adalah peringkat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan kata lain, semut ini lebih kuat dari semua pasukan yang dimilikinya saat ini. Jinwoo kemudian berpikir untuk membangkitkan Ratu Semut juga. Namun sebelum itu, semut terkuat ini tiba-tiba berbicara dan meminta Jinwoo untuk memberinya nama. Hal ini membuat hunter Sung Jinwoo terkejut. "Kau bisa berbicara?" Seumur-umur, ini pertama kalinya salah satu pasukan bayangannya bisa berbicara. Sebelumnya, baik Tusk, Iron, maupun hunter Min Byung-gu, yang dulunya bisa berbicara saat masih hidup, semuanya kehilangan kemampuan itu setelah menjadi pasukan bayangan. Dari sini, Jinwoo mulai menyimpulkan bahwa pasukan bayangan mungkin bisa berbicara jika mereka telah mencapai level tertentu. Di situ, Jinwoo berkata, "Akulah orang yang telah mengalahkanmu. Setelah mengetahui itu, apakah kau masih tetap patuh dan akan mengikuti semua perintahku?" Semut itu menunduk dan menjawab, "Aku tidak pernah menganggap diriku mati di tangan Anda, tuanku. Sebaliknya, aku merasa telah dihidupkan kembali oleh Anda. Dalam lubuk hatiku, aku sangat bahagia, dan aku akan selalu setia mengikuti perintah Anda. Jadi, tuanku tolong berikan aku sebuah nama." Jinwoo pun mulai memikirkan nama yang cocok untuk membedakannya dari semut lainnya. Saat itu, ia teringat nama seorang pengarang novel terkenal yang menulis The Ants. Terinspirasi dari hal ini, Jinwoo menamai semut terkuat itu Beru. Dengan demikian, Beru kini resmi menjadi bagian dari pasukan bayangan hunter Sung Jinwoo. Setelah itu, Jinwoo menghampiri bangkai Ratu Semut dan membangkitkannya. Sama seperti Beru, Ratu Semut memiliki rang General, tetapi ada satu perbedaan besar. Begitu ia dibangkitkan, semua prajurit semut langsung terkoneksi dengannya. Dengan kata lain, perintah mutlak atas pasukan semut kini berada di tangan sang ratu, bukan Sung Jinwoo lagi. Jinwoo pun bertanya kepada Beru, apa yang sebenarnya terjadi? Beru menjelaskan, kemampuan utama Ratu Semut adalah mengendalikan koloni semut dan bereproduksi. Namun, tanpa tubuh aslinya, kemampuan itu tidak akan bisa diaktifkan lagi. Selain itu,
Ratu Semut juga tidak memiliki kemampuan bertarung. Mendengar penjelasan tersebut, Jinwo memutuskan untuk membatalkan ekstraktion summon pada sang ratu. Dengan begitu, Ratu Semut tidak jadi dibangkitkan lagi. Sementara itu, Jinwo juga melarang pasukannya untuk mengambil kristal sihir dari tempat ini. Ia sadar bahwa kristal-kristal tersebut bukanlah haknya, melainkan milik pemerintah Korea untuk membiayai kembali pembangunan Pulau Jeju. Mengerti perintah tuannya, pasukan bayangan pun melepaskan kristal sihir yang mereka bawa. Bagi Jinwo, item yang didapatkannya dari Beru sudah lebih dari cukup. Di saat itu, Beru memberitahu bahwa tanpa kehadiran Ratu Semut, para pasukan semut yang tersisa kini berada dalam kondisi gelisah. Jinwo pun bertanya, berapa jumlah total semut yang masih hidup? Beru menjawab, sebelum raid hari ini, ada sekitar 8.700 semut. Sekarang, jumlah yang tersisa adalah sekitar 4.000, tuanku. Jinwo menghela napas panjang, lalu berkata, kupikir akan memakan cukup banyak waktu untuk membasmi mereka semua. Aku tak habis pikir masih banyak yang tersisa. Jika itu kau, apakah kau bisa menghabisi mereka semua? Beru pun menjawab tanpa ragu, jika itu yang Anda inginkan, maka akan aku lakukan, tuanku. Sementara itu, di atas kapal, di tengah derasnya hujan, Jongsu dan Yontai memperhatikan gerombolan semut yang bergerak menuju mereka. Seketika itu juga, para awak kapal mulai meluncurkan meriam, sementara para hunter melancarkan sihir mereka. Hasilnya jelas, para semut meledak di udara seperti kembang api. Namun, serangan semut tidak hanya terfokus pada Guild Knight, melainkan juga menyebar ke segala penjuru. Di sana, seluruh anggota Guild Hunters bersiap menghadapi serangan. Bukan hanya Guild Hunters dan Guild Knight, tetapi Guild Fame pun mulai mengambil posisi untuk bertarung melawan para semut. Sementara itu, Lee Min-sung tampak ketakutan melihat para monster yang memenuhi langit. Bahkan, seorang hunter yang berada di dekatnya heran melihat reaksi tersebut. Ia bergumam, aneh, bukankah dia seorang hunter peringkat A? Tapi kenapa dia terlihat ketakutan seperti seorang pecundang? Apakah dia hanya cangkang kosong saja? Ironisnya, para semut kini telah mencapai pesisir laut. Para hunter yang berada di sana, yang notabene-nya tidak sekuat guild-guild besar, tampak gugup dan tidak yakin apakah mereka mampu menghadapi para monster ini. Namun, di saat yang paling genting, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Beru muncul dan langsung menghabisi semua semut yang menyerang. Dalam sekejap mata, para hunter hanya bisa tercengang. Bahkan pergerakan Beru begitu gesit hingga tak dapat dilihat oleh mata mereka. Butuh waktu 2 hari untuk memberantas semua semut yang tersisa. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil mencapai Laut Cina. Para awak kapal sudah bersiap dengan meriam mereka, tetapi kapten kapal memberi perintah untuk menunggu sejenak. Alasannya, hunter terkuat dari Cina sedang bersemangat dan ingin menghabisi para serangga itu sendirian. Dengan 2 pedang di tangannya, tubuhnya mulai dipenuhi aura kuning yang berkilauan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dari kejauhan, dia mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap mata, semua semut itu hancur di udara. Tubuh mereka terpotong-potong dan jatuh ke laut. Hunter Cina ini kemudian tersenyum tipis dan berkata, andai saja semut yang dilawan Sung Jinwo masih hidup, mungkin pertarungan ini tidak akan sesederhana dan membosankan seperti ini. Di sebuah ruangan mewah, seorang wanita bernama Laura bersama hunter nasional Thomas Andre. Mereka sedang menyaksikan aksi Sung Jinwo di Pulau Jeju melalui siaran. Laura menyimpulkan, kemungkinan besar, hunter Sung Jinwo lah yang telah menghabisi kakaknya Huang Dongsu. Itulah sebabnya Dongsu sangat dendam padanya. Mendengar itu, Thomas Andre, ketua Guild Scavenger, menghela napas. Sungguh disayangkan. Jika memang begitu, aku perlu memiliki alasan yang cukup kuat sebelum bertemu dengan hunter Sung Jinwo. Laura lalu bertanya, lalu, apa yang akan kau lakukan jika Sung Jinwo mengincar Dongsu? Dengan tatapan dingin, Thomas menjawab, Dongsu adalah bagian dari Guild Scavenger, dan Guild Scavenger adalah milikku. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berani menyentuh barang milikku.
bahkan jika itu adalah pemerintah Amerika sekalipun. Hari ketiga raid di Pulau Jeju, malam itu sangat cerah. Satuan militer dan Guild Knight sengaja dibentuk untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Salah satu hunter langsung tergoda saat melihat kristal sihir di genggamannya, namun rekannya segera menegurnya, "Hei, itu bukan hak kalian." Sementara itu, Jongsu mempersilakan para militer untuk masuk dan meyakinkan mereka agar tidak takut akan keberadaan monster. Menurutnya, ia tidak mendeteksi adanya monster di sekitar. Namun, ketika seekor semut muncul, ia langsung menebasnya. Setelah aksinya itu, Jongsu bersikap sok keren dan berkata, "Tak perlu khawatir. Meskipun masih ada semut, kami akan selalu melindungi kalian." Di saat yang bersamaan, muncul seorang pria gondrong dengan pakaian mirip Tarzan. Dia adalah Beast Monarch, atau Monarch of Fangs, Rakan.